Kebenaran relatif dan mutlak. Di dalam Buddha Dhamma, pengertianlah yang menjadi pokok dasar, seperti pandangan benar yang menempati urutan pertama dari 8 faktor jalan mulia yang akan membawa kita kepada kebenaran. Jalan mulia ini mencakup pengertian sila, samadhi, dan panya. Sulit rasanya untuk mengemukakan contoh, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena terbentuk sifat dualistik manusia yang bersifat relatif dalam situasi dan kondisi yang meliputi hubungan antar individu, pengalaman setiap orang menjadi tidak sama. Maka, sunyata tidak bisa diutarakan pada kisaran ini. Jadi, selama objeknya berkisar pada hubungan antar individu sebagai aktualitas dari kehidupan, maka persoalan menjadi relatif. Hanya dengan tibanya penerangan batin, yakni dengan pengenalan diri sendiri, kita akan sampai pada sunyata. Dhammapada 228 mengatakan, tidak pernah ada, baik di masa lalu atau di masa mendatang, ataupun di waktu sekarang, orang yang selalu dicela atau selalu dipuji. Marilah kita renungkan arti dari kebebasan dalam kaitannya dengan perbuatan baik dan buruk. Awas delusi. Pada umumnya, semua orang normal, sesuai dengan tingkat kecerdasannya sebagai makhluk yang berakal, akan bisa menyadari mana yang baik dan mana yang buruk. Terlebih lagi bila menyangkut tentang mana orang yang baik dan mana orang yang buruk. Ada kebenaran mutlak yang mendasari penentuan apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk. Bukankah perbuatan itu direncanakan terlebih dulu oleh pikiran? Dan bukankah semakin serius minat seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, semakin luas pula perencanaannya? Melulu faktor sila di dalam batin orang itu sendirilah yang mempengaruhi penentuan jenis perbuatan yang direncanakannya. Dan bukan rahasia lagi bahwa pada umumnya, manusia paling sukar mengakui kesalahannya. Sehingga timbullah permainan pokrol-pokrolan dan siasat untuk menutupi kesalahannya di samping demi kepuasan aku pribadinya. Maka semakin pandai seseorang mempermainkan kata-kata, semakin pandai pula lah dia berperan sebagai penipu, termasuk dalam menipu dirinya sendiri. Demikian pula sebaliknya bagi orang yang baik. Ia mudah mengakui kesalahannya, dan faktor sila di dalam batinnya mendorong pikirannya untuk merencanakan perbuatan yang baik. Dan semakin mahir ia menjaga dirinya menghindari perbuatan yang buruk, semakin mahir pula ia menempuh jalan mulia menuju kebebasan. Apa yang ditanam akan tumbuh untuk dituai oleh yang menanamnya. Atau dengan kata lain, kita bertanggung jawab terhadap hukum karma atas segala pikiran dan perbuatan yang kita lakukan. Namun demikian, betapa mungkinnya pula terdapat jalan kebebasan dari hukum karma, yaitu jalan tengah. Inilah keagungan dari hukum karma. Pandangan salah mengajarkan bahwa berbagai hal seperti cahaya dan bayang-bayang, panjang dan pendek, hitam dan putih, adalah berbeda dan harus dibedakan. Namun sebenarnya, hal-hal tersebut tidak saling terpisah dari yang lain. Hanya berlainan dalam segi-segi dari hal yang sama dan dalam istilah dari keterkaitannya saja, tapi bukan dalam kenyataan. Secara hidup antara satu dengan yang lain tidak terbatasi oleh kekhususan atau kekhasan sifat. Pada intinya segala hal itu tidaklah dua, melainkan satu adanya. Dunia kehidupan dan kematian, nibbana dan samsara, adalah segi-segi dari hal yang sama. Karena tidak ada nibbana kecuali di situ ada samsara. Dan tidak ada samsara kecuali di situ ada nibbana.
Semua keserbaduaan adalah hayalan palsu. Semua harus menertibkan dirinya sendiri dalam menyelami dan menerima dengan sadar kebenaran, ketidaklahiran, ketidakadaan kodrat diri, dan ketidakadaan serba dua dalam segala hal. Semua itu fata morgana. Suta-suta dapat menjadi sarana pengkajian dan penyuluhan, petunjuk dan pembimbing bagi pikiran manusia yang membeda-bedakan. Tetapi ini pun bukanlah kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu sendiri hanya dapat diselami melalui penglihatan dan pengalaman langsung. Manusia harus menggali di dalam batinnya sendiri untuk mencari hingga menemukan kebenaran sambil menjaga dirinya agar tidak sampai terpikat oleh ajaran yang kosong. Akhirnya teringat nasihat guruku, membaca saja tidaklah cukup bila tidak disertai dengan perenungan. Dan alangkah baiknya bila dapat tinggal dengan orang yang telah mengerti.